Selamat sore, saya Ferdinand Carlos Gurning dengan NIM 1642534, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis saya yang berjudul hasil karya tulis kelompok kami yang berjudul Evaluasi Sistem Ventilasi Tambang Bawah Tanah dalam Perspektif Keselamatan Kerja. Topik ini dipilih karena sistem ventilasi memiliki peran yang sangat krusial dalam operasional tambang bawah tanah, terutama dalam menjaga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai kondisi sistem ventilasi serta rekomendasi perbaikan yang relevan untuk diterapkan di Indonesia. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Tambang bawah tanah merupakan lingkungan kerja yang tertutup dan tidak memiliki hubungan langsung dengan udara bebas. Aktivitas pertambangan di dalamnya menghasilkan berbagai potensi bahaya, seperti gas berbahaya, debu, panas, serta penurunan kadar oksigen. Dalam kondisi tersebut, sistem ventilasi menjadi satu-satunya sarana untuk menyediakan udara segar dan menjaga kualitas atmosfer kerja. Ventilasi yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko kecelakaan, gangguan kesehatan, bahkan menyebabkan kejadian fatal seperti ledakan gas. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem ventilasi menjadi sangat penting. Nah, ada rumusan masalah dan juga tujuan. Berdasarkan pembahasan tersebut, penelitian ini merupakan rumusan beberapa pertanyaan utama, yaitu bagaimana sistem aerasi memengaruhi keselamatan pekerja tambang bawah tanah, metode apa saja yang paling efektif untuk menilai kinerja ventilasi, serta faktor apa saja yang memengaruhi distribusi udara dan resiko bahaya. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem ventilasi tambang bawah tanah dan merumuskan rekomendasi teknis yang dapat meningkatkan keselamatan kerja. Lalu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode evaluatif analitis dengan pendekatan studi literatur. Literatur yang dikaji berdasar dari rentang tahun 2000 hingga 2025 dengan fokus pada ventilasi tambang bawah tanah dan aspek keselamatan kerja. Penelitian ini tidak melakukan pengukuran lapangan maupun simulasi CFD terbaru, melainkan menganalisis dan membandingkan hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Nah, selanjutnya ada sistem ventilasi tambang. Sistem ventilasi tambang bawah tanah berfungsi untuk menyediakan udara segar ke seluruh area tambang, mengencangkan gas berbahaya, serta mengendalikan debu, suhu, dan kelembapan. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, seperti kipas utama, kipas lokal, saluran udara atau ducting, serta pintu ventilasi. Seluruh komponen tersebut harus bekerja secara terpadu agar aliran udara dapat mencapai area kerja secara efektif. Selanjutnya ada pengaruh ventilasi terhadap keselamatan. Ventilasi yang efektif memiliki pengaruh langsung terhadap keselamatan kerja. Dengan aliran udara yang memadai, konsentrasi gas metana dapat dijaga dan tetap berada di bawah batas aman, sehingga risiko ledakan dapat diminimalkan. Selain itu, ventilasi yang baik juga mengurangi paparan gas beracun dan juga debu, mencegah kekurangan oksigen, serta membantu menjaga kenyamanan termal kerja. Kondisi lingkungan kerja yang aman dan nyaman akan menurunkan potensi kecelakaan kerja. Selanjutnya ada metode penilaian ventilasi. Penilaian kinerja ventilasi dilakukan melalui beberapa metode. Metode konvensional meliputi pengukuran kualitas udara seperti kadar oksigen, karbon monoksida, dan gas metana. Selain itu, kuantitas udara dihitung menggunakan persamaan Q sama dengan kecepatan aliran udara dikalikan luas penampang terowongan yang mana adalah persamaan kontinuitas. Metode tracer gas digunakan untuk mendeteksi kebocoran dan resirkulasi udara. Sedangkan analisis berbasis CFD dari literatur membantu memahami pola aliran udara secara lebih detail. Nah, ada faktor yang mempengaruhi distribusi udara. Distribusi udara di tambang bawah tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penempatan dan kapasitas kipas lokal, kompleksitas jaringan terowongan, serta perubahan geometri akibat aktivitas penambangan. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dikelola dengan baik, dapat terjadi aliran pendek dan resirkulasi udara, sehingga udara bersih tidak mencapai area kerja yang membutuhkan. Standar ventilasi tambang di Indonesia. Di Indonesia, sistem ventilasi tambang bawah tanah harus memenuhi ketentuan dalam Kepmen 555 K garis miring 26 garis miring MPE garis tahun 1995. Regulasi ini menetapkan bahwa konsentrasi gas metana harus dijaga di bawah 1% volume, serta kadar oksigen minimum sebesar 19,5%. Selain itu, ditetapkan pula kebutuhan udara segar minimum sebesar 2 meter kubik per menit untuk setiap pekerja dan 3 meter kubik per menit untuk setiap tenaga kuda peralatan mekanis. Selanjutnya ada rekomendasi teknis dan juga perbaikan. Berdasarkan hasil kajian, perbaikan sistem ventilasi sebaiknya difokuskan pada optimalisasi jaringan ventilasi, bukan hanya penambahan kapasitas kipas.
Rekomendasi teknis meliputi penerapan sistem ventilasi forcing exhaust atau overlap sistem, pengendalian kebocoran pada ducting dan pintu angin, evaluasi rutin menggunakan metode tracer gas, serta penataan ulang kipas lokal untuk menjaga resirkulasi udara. Nah, kesimpulannya, sebagai simpulan, sistem ventilasi merupakan faktor utama dalam menjaga keselamatan kerja di tambang bawah tanah. Permasalahan ventilasi di Indonesia umumnya disebabkan oleh ketidakefisienan distribusi dan kehilangan udara, bukan semata-mata keterbatasan kapasitas dari kipas. Oleh karena itu, optimalisasi jaringan ventilasi secara menyeluruh sangat diperlukan untuk memastikan terpenuhnya standar keselamatan kerja. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda.